Cuman pada Ya. prakteknya ketika dijalankan, nggak semua orang cocok dengan investasi saham. Ada yang Mm. ketika dia udah beli saham, dia jadi nggak tenang, dia setiap saat ngeliatin harga sahamnya, pergerakannya, tidurnya jadi nggak tenang. Kalau minus dia Mm. jadi takut, dia tanya terus ke Takut. orang lain gimana sahamnya dan segala macam. Ya. Nah itu kan bukan investasi yang baik kan berarti buat dia kan, bukan investasi yang cocok. Makanya aku selalu tekanin ke teman-teman juga kalau misalnya nanya Mm. aset investasi yang cocok, ya tentuin dulu profil resikonya gitu. Kayak aku pribadi, itu Mm. sekarang ya setelah setelah makin makin ngejalanin dunia investasi ini, Proses. aku lebih Mm. cocok ke instrumen obligasi dibandingkan dengan Obligasi ya, saham gitu. justru ya. Oh Dibandingkan gitu. dengan saham. Ah, Karena ya kalau ngelihat ah, dari profil resikonya, aku ngerasa lebih nyaman dengan investasi obligasi dibandingkan dengan investasi saham. Gitu. Karena mm. ya nggak bisa dipungkirin walaupun pekerjaan sehari-harinya aja memang memantau market, tapi Mm. untuk punya apa ya sense bahwa aset kita banyak diobligasikan ke saham itu aku nggak bisa merasa nyaman. Padahal dulu awalnya Kak Sofyan itu sempat coba trading juga atau enggak tuh Kak? Karena kan di saham itu nggak langsung orang jujuk-jujuk investasi. Ada yang emang Hmm. trading dulu, jual beli, itu ngerasain. Kalau dulu Sofyan juga sempat termasuk salah satu yang mengalami itu nggak, melakukan itu nggak? Oh, iya 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 banget tuh dulu dari apa ya mungkin kalau orang mau bilang tradingnya udah berapa macam cara itu kayaknya aku udah pernah cobain semua dari yang scalping, Semua dari yang swing, seperti mau dari yang ngikutin apa info-info rekomendasi. grup segala macam Uh, itu udah pernah uh, dirasain semua uh, waktu kuliah ya. Ya cuman kalau sekarang uh, ditanya uh. invest apa trading, kalau saham masih dua-duanya, masih ada invest, masih ada trading juga sih. Oh, oh masih ada trading juga ya. Mm-mm. Itu itu untuk tradingnya secara swing atau bisa harian nih Kak? Kalau aku swing, lebih ke swing trading karena ya kalau udah di kerjaan kayak gini ya maksudnya biasanya kalau beli saham itu aku udah ngelihatnya secara gambaran besar ya, Besar maksudnya ya. secara makro dan juga Hmm. industrinya dan juga sektornya gitu. Jadi pergerakan sahamnya pun nggak bakal secepat saham-saham yang memang mungkin yang sering ditradingin Lapis yang tiga, small caps gitu kan. lapis Belinya tiga udah itu pasti Kak Nanda. yang ada di indeks juga gitu. Oh, oke oke. Sip. Nah, mungkin berarti sekarang justru Kak Sofian ini lebih ke obligasi Kak ya, justru gitu Kak ya. Iya, kalau secara preferensi investasi ya maksudnya. Mm-mm. Preferensi. Oh, obligasinya yang memang obligasi khusus gitu atau lewat reksadana nih Kak? Karena kan ada eh, obligasi yang bisa dibeli lewat reksadana, kayak gitu dibungkusnya lewat reksadana. Kalau Hmm. Sofia sendiri gimana nih? Atau mungkin ada teman-teman yang nonton itu bingung nih Kak, masih bingung tentang reksadana, tentang obligasi. Mungkin bisa dijelasin beda juga sama saham nih Kak, biar sama gitu frekuensinya. Oh ya, ya kalau kalau saham kan secara gampang kayak teman-teman juga dapat tahu ya itu kan kontrak kepemilikan perusahaan ya tanda bahwa kita memiliki suatu perusahaan tersebut gitu. Sedangkan kalau kalau obligasi secara sederhananya ya sifatnya mirip dengan deposito gitu. Kita meminjamkan uang ke pihak yang membutuhkan itu, pihak yang pengen minjem itu dan nanti mereka akan kasih kita bunga dalam bentuk bunga. Tapi kalau di obligasi sering disebutnya kupon dalam bentuk kupon. Nah, bedanya dengan reksadana ya kalau reksadana adalah suatu kumpulan dana yang nanti dananya tersebut akan dikelola untuk diinvestasikan ke instrumen tersebut, baik saham, obligasi, deposito ataupun yang campuran gitu. Itu sih mungkin kalau sederhananya. Nah, kalau ditanya aku sekarang posisinya belinya lebih gimana? Kalau untuk yang saham udah pasti beli langsung direct direct beli ya. Tapi kalau untuk
yang obligasi, aku masih beli ke reksadana ya karena eh, ngelihat apa kalau obligasi itu sulit untuk retail bisa dibeli. bisa beli ya dengan Oh, dana yang maksudnya yang nggak banyak gitu. Apalagi kalau kalau hmm, obligasi itu kan sulit untuk dilakukan dollar cost averaging. iya, Nggak sulit. kayak saham kan. Kalau saham kan setiap bulan kita mau beli Ya, rutin bisa, tapi kalau obligasi bisa kan di nggak bisa. Nah, solusinya ya kita dollar cost averagingnya di reksadananya. reksadana gitu. Nah, mungkin dari yang tadi disebutin sebagai pemula, makanya tadi sempat Kak Sofian sebutin itu penting banget untuk kita mengenal ataupun mengetahui di mana sih kita cocok instrumennya itu Kak ya, sesuai dengan profil resikonya sendiri. Nah, untuk tahu kita profil resikonya itu cocoknya di mana atau apakah itu di saham, obligasi, atau reksadana itu, kalau menurut Kak Sofian itu gimana sih Kak cara kita mengenali awalnya supaya lebih tahu dan lebih cocok gitu. Oke. Biasanya kalau mau mengenali itu, ini sih aku nggak punya rumus pasti ya. Ini berdasarkan pengalaman Ya, pribadi ya, ya. aja. Sebenarnya kalau mau mengenali profil resiko itu, yang pertama pastiin kita tahu nih aset investasinya ini, informasinya tuh secara lengkap kita tahu. Contohnya kayak kayak zaman sekarang ini kan, misalnya yang orang paling banyak tahu apa sih sekarang aset investasi, pasti kan saham itu kan. Saham Dibandingkan sih. dengan obligasi, orang nggak banyak tahu. Nah, kenapa orang banyak investasinya di saham ya? Karena memang saham yang paling banyak orang tahu kan. Sedangkan obligasi Betul, orang belum betul. banyak tahu. Nah, aku pun ketika berkarir sekarang mulai tahu obligasi, makanya mulai berpindah kan informasi, mulai berpindah kan preferensinya gitu. Karena udah tahu, udah dapat informasinya. Nah, itu yang aku rasa orang-orang juga harus harus pertimbangin ya, maksudnya bahwa cari tahu aja dulu aset investasinya nih, saham itu gimana, obligasi itu gimana, reksadana itu gimana, kalau dilakukan pembelian itu gimana caranya, sistem pembagian kuponnya atau apa segala macam itu gimana, yang paling cocok dengan keadaan keuangan gue sekarang gimana, apakah gue punya dana sekaligus besar atau gue harus memang mau cicil beli setiap bulan, itu kan juga juga berbeda tuh pasti investasinya Ya, gitu. benar. Sama ini ya mungkin umur juga ngaruh ya. Kalau umur tuh Umur ya. kelihatannya aku lihat kalau anak-anak yang muda kayak waktu masih kuliah itu pasti Ya. makin makin agresif investasinya tuh, Semakin agresif, mulai dari ya pasti, yang pasti. saham kan ke kripto, NFT Pasti. kan itu makin Ya, yang makin paling makin agresif pasti. itu deh. uh, Sama karena kan tujuan masih, investasi, sama oh tujuan tujuan investasi. investasi itu juga mungkin orang harus lihat ya, karena ya kalau investasinya jangka panjang banget, dia harus cari instrumen yang cocok kan dengan tujuan tersebut. Dia cari instrumen Tujuan. jangka panjang juga, jangan yang deposito doang kan sebenarnya. Oke. Menarik, menarik banget sih Kak, karena kan memang di lapangan itu banyak banget yang terutama yang muda-muda gitu ya, yang memang pengen instan ataupun jadinya tanpa terlalu memperhatikan risikonya gimana, tahunya produk investasi seperti apa. Jadi banyak yang langsung nyoba yang lebih high risk gitu Kak. Betul, betul, betul. Dan akhirnya malah boncos juga kan, Iya, karena nggak terlalu paham dengan yang dibeli kayak gimana. iya. Karena kita nggak bisa pungkirin juga ya bahwa aksesnya dan juga informasinya memang mereka lebih lebih menang dibandingkan dengan aset investasi yang benar, justru kayak obligasi, reksadana gitu. Kalau kayak kripto kan, ya iklannya aja udah banyak banget kan. Jadi wajar sih banyak orang yang investasi di aset-aset yang resikonya tinggi gitu. Karena ya informasinya paling gampang diakses sih sama mereka. Karena kan yang lebih menarik itu yang lebih lebih cepat mendapatkan bisa ditarik lebih cepat, mendapatkan profit lebih cepat gitu, mungkin yang banyak ya membuat tertarik gitu ya, kebanyakan Iya. anak muda sekarang gitu kayak. Kayak sekarang kan Piala Dunia ini ada aset investasi baru nih yang nongol ya, yang ramai kan. Oh,
Oh iya, ya, rame juga sih emang Ramai musim banget itu. kebetulan pasti rame sekali. Berpengaruh juga ke kondisi market kayaknya jadi agak sepi, Mungkin, transaksinya kurang gitu ya. mungkin. Dari sepi kurang marketnya sedikit kurang bergairah gitu. Nah, kalau ngomongin tentang tadi udah banyak berbagai instrumen nih dari yang mungkin disebut sama Kak Salvian itu ada Kusito, kemudian reksadana, saham, itu semua aku pengen tahu sih menurut Kak Salvian sebagai seorang investment analis nih di BNI Live kan. Nah, dari masing-masing itu secara singkat aja deh Kak, itu perbedaannya itu secara risk reward itu kayak gimana sih Kak biar teman-teman yang nonton viewersnya ada bayangan terkait Oke, dengan yang tadi disebutin. oke. Ya, pada dasarnya sih konsepnya sih sama ya. Kalau mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya, high risk high return. Konsepnya sih selalu kayak gitu gitu. Jadi selalu aset investasi yang resikonya paling tinggi itu punya potensi menghasilkan keuntungan yang paling tinggi. Punya potensi ya, teman-teman. Bukan pasti, punya potensi dulu. Jadi kayak misalnya seorang sering bilang kan investasi saham itu investasi yang returnnya paling menjanjikan. Mungkin bukan bahasa returnnya ya, potensi returnnya paling menjanjikan. Karena kalau investasi sahamnya juga salah ya, ya nggak bakal untung juga gitu. Jadi paling tinggi piramidanya pasti saham ya. Ini kita ngomongin investasi yang Nah, resmi aja ya, jangan jangan kayak kripto dan ya sebagainya ya. di Kalau luar. uh, Oke. kita ngomongin yang Ya. resmi ya pasti saham, bawahnya itu Mm-mm. obligasi yang tengah-tengah lah moderat gitu. Baru bawahnya lagi yang paling rendah adalah pasar uang, yaitu deposito dan juga obligasi yang di bawah 1 tahun jatuh temponya. Kalau reksadana sendiri mungkin masuknya karena itu orang lebih terspesialisasi orang yang mengelola obligasi dan juga pasar uang itu kayak masuknya reksadana. Ya, kalau reksadana, ya itu nanti tinggal dilihat aja ini reksadana apa, reksadana saham, reksadana obligasi, atau reksadana pasar Obligasi. uang, atau yang campuran. Ya, profil resikonya mengikuti aset investasinya sama. Mungkin aku sempat tadi belum sempat di-mention juga kalau menurut Kak Salvian itu emas itu gimana sih Kak? Untuk Emas, instrumen emas. oke. Okay. Sebenarnya instrumen emas itu cocoknya buat ini ya, buat hedging aja sih sebenarnya. Untuk pelindung nilai aja kan kalau emas itu karena dia ya kita tahu bahwa emas itu secara supply kan terbatas di dunia ya. Sumber daya alam nggak bakal nambah Mm-mm. lagi ibaratnya kalau udah habis gitu. Jadi secara naluri ya harganya harusnya memang pasti naik secara waktu gitu. Nah, cuman kalau kita lihat kenaikannya sebenarnya kenaikannya nggak terlalu gimana gimana banget gitu. Karena memang secara konsep ya dia dulu kan dijadikannya awalnya kan nilai tukar ya, Nilai mata tukar uang ya. kan. Mm-mm. Jadi sekarang dia Betul. cocoknya sih untuk lindungi nilai aja sih, untuk hedging gitu. Cuman uh, mengerti sih banyak yang memang masih melakukan investasi di emas karena ya Mm-mm. Masih konservatif ibarat gitu. konservatif dan memang diterima ke Mm-mm. semua orang kan. Kalau kita butuh Mm-mm. secara cepat kita jual ke toko juga itu kan pasti toko mau Oh iya, mau terima cepat kan lah. asal asal emasnya Mm-mm. resmi kan. Nah, cuman ya itu tadi bahwa fungsinya ini sebagai lindung nilai jadi kita nggak bisa mengharapkan return yang terlalu tinggi dari emas gitu. Emas itu ya cenderungnya returnnya tinggi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak baik di perekonomian gitu Oke. karena ya orang-orang lari ibaratnya memindahkan uangnya dari aset yang beresiko ke aset yang aman Lebih safe aman. havennya yaitu si emas ini gitu. Emas Makanya ya. kalau kita lihat kan pandemi kemarin dan juga beberapa tahun ke belakang kan emas tuh naik signifikan harganya terutama pas pandemi kan itu karena ya Iya. orang melarikan uangnya ke emas.